Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas topik eksistensi Pancasila era milenium sebagai small project pembuatan video mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Prodi Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Najla Dindani Srina dengan NIM 22 10 41 40 34. Saya Bintang Mahaputra Nararia Rabani dengan NIM 221 041 4028. Nama saya Muhammad Ilham Raksoma. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri. Pancasila adalah ideologi terbuka dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh, dan ancaman ideologi-ideologi besar seperti liberalisme, yaitu menjunjung kebebasan dan persaingan, sosialisme, yaitu menekankan harmoni, humanisme, yaitu menekankan kemanusiaan, nihilisme, yaitu menafikan nilai-nilai luhur yang mapan, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan. Dalam era globalisasi, romantisme kesamaan historis zaman dahulu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejarahan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian 3 pesan sebagai berikut. 1. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama atau warga kelas 1. Kedua, aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. Ketiga, negara memberi perlindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan negeri ini bertumbuh pada kualitas para pemuda. Riset yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau bisa disebut LAKIP tentang radikalisme di kalangan siswa dan guru pendidikan agama Islam Jabodetabek ditemukan sedikitnya 48,9% siswa menyatakan bersedia terlibat dalam aksi kekerasan terkait dengan agama dan moral. Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurang pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif. Untuk membentengi para pemuda dan masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggunakan upaya pencegahan melalui kontraradikalisasi atau penangkalan ideologi. Hal ini dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di daerah, pelatihan anti-radikal terorisme bagi ormas, training of trainer atau TOT, bagi sivitas akademika perguruan tinggi, serta sosialisasi kontra radikal terorisme siswa SMA di beberapa provinsi. Beberapa hal yang patut dikedepankan dalam perdamaian dan keadilan di milenial ini yaitu: pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar warga masyarakat. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan Bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan dan hingga sekarang di era milenial. Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di zaman globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi dari ideologi Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif, karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi ideologi Pancasila serta kebudayaan Indonesia sendiri. Eksistensi dan peran Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada generasi milenial. Pancasila sejak masa Orde Baru runtuh sampai sekarang ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila sendiri. Penyimpangan terbesar dan yang paling sulit untuk dibasmi adalah masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah yang seolah-olah sudah menjadi penyakit pendarah daging di Indonesia ini. KKN dilakukan karena kurang adanya rasa nasionalisme dalam bangsa Indonesia tersebut dan tidak mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar. Sebagai bangsa yang baik, harus dapat menentukan mana sesuatu yang baik dan mana yang buruk. Lain tidak boleh melanggar nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Bangsa yang baik juga harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan golongan dengan kepentingan bersama, yakni kepentingan bersama harus didahulukan. Tetapi dalam keseharian, sikap mengutamakan kepentingan bersama sangat susah dan hampir dikatakan mustahil untuk dihapuskan. Karena masalah pribadi, hubungan pertemanan, relasi, dan hubungan darah merupakan hubungan yang erat dan bahkan dapat mengalahkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Pancasila yang sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah sejak nenek moyang kita digunakan sebagai pandangan hidup, sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia itu sendiri dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Demikian juga bagi generasi milenial. Pancasila yang mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi milenial diharapkan akan muncul kembali kejayaannya jika generasi milenial mulai sadar dan memahami fungsi Pancasila serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi milenial mulai menurun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya generasi milenial yang menganggap bahwa budaya barat lebih modern dibanding dengan budayanya sendiri. Generasi milenial terutama di kalangan mahasiswa pelajar banyak mengekor budaya barat pada budaya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cara kita bersikap, berpakaian, berbicara, sampai pola hidup yang cenderung meniru budaya asing daripada budayanya sendiri. Hal ini terjadi hampir seluruh di pelosok Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar, tapi sudah merambah ke pelosok-pelosok desa.
Akhir-akhir ini mulai banyak dibicarakan atau dipertanyakan tentang wawasan kebangsaan generasi milenial. Banyak momentum dilakukan mulai dari seminar lokakarya sampai Kongres Pancasila yang sampai sekarang sudah dilaksanakan sebanyak 1 sampai 4 kali. Semua momentum tersebut selalu melibatkan generasi milenial sebagai subjek pengembangan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusinya. Bukan hanya sekarang, tapi juga yang akan datang menjadi aktor dan pelaku dalam pembangunan nasional. Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi milenial. Apapun langkah tindakan yang dilakukan harus selalu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang memiliki 5 sila yang antara sila satu yang lain saling menjiwai dan dijiwai dan menunjukkan satu kesatuan yang utuh. Memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi landasan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku. Berbagai tantangan sudah dialami bangsa Indonesia untuk menggantikan ideologi Pancasila. Hal tersebut tidak menggoyahkan keyakinan kita bahwa Pancasila merupakan ideologi yang cocok sebagai dasar negara dan sebagai pedoman sejati di negara Indonesia. Sedangkan salah satu penunjang bagi eksistensi Pancasila pada era milenial ini adalah pengembangan lembaga yang dengan adanya sistem pendukung di lingkungan lembaga pemerintahan seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan yang lainnya. Istilah support system ini diungkapkan kepada kinerja para pegawai di dalam lembaga tersebut, serta hal-hal yang berkaitan terkait pentingnya support system dalam mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga. Setiap pegawai telah memiliki perjanjian kinerja yang memuat komitmen dalam menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Masing-masing dari pegawai telah memiliki perjanjian kinerja pemahaman yang baik akan menggerakkan kita sebagai support system bagi lembaga dalam melaksanakan tugasnya, bahwa pertanggungjawaban administrasi menjadi tolak ukur keberhasilan sekretariat dalam mendukung target kinerja lembaga pemerintahan. Pengelolaan keuangan, pengarsipan, hingga pengelolaan barang milik negara harus dijalankan sebaik mungkin demi terjalannya pelaksanaan urusan administrasi yang baik dan benar. Terakhir, pesan atau simpulan yang dapat dipahami ialah Indonesia sebagai negara bangsa tidak dapat menghindari tantangan globalisasi, tetapi dengan berpegang pada Pancasila sebagai prinsip panduannya, akan dapat mempertahankan keberadaan dan identitasnya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Eksistensi Pancasila di era milenial. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai tuntunan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa Pancasila merupakan dasar hukum, tuntunan, dan juga sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu warga negara asli maupun warga negara asing. Oleh karena itu, semua orang yang masuk ke negara Indonesia wajib mengamalkan peraturan-peraturan yang tertulis dan mengamalkan nilai Pancasila yang sebagai pedoman hidup. Maka ketika seseorang yang melanggar Pancasila dan melanggar peraturan-peraturan akan dikenakan hukuman yang sepadan dari perbuatannya. Dan hal tersebut merupakan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum sendiri mempunyai arti sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, dan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan apa sih tujuan dari penegakan hukum itu sendiri? Tujuan utama penegakan hukum ialah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Jadi kenapa sih penegakan hukum harus dilakukan di Indonesia? Sebab hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri dan melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan apa yang terjadi jika tidak? Jika negara dengan tidak adanya hukum
Dengan tidak adanya hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku karena tidak ada pedoman dalam berperilaku. Masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Dan bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia saat ini? Hukum di Indonesia mengandung sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum Eropa, agama, dan adat. Dan keseluruhan hukum tersebut diatur dalam perundang-undangan. Indonesia juga mengutamakan landasan hukum dalam semua aktivitasnya. Dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan apakah penegakan hukum sudah menimbulkan rasa aman pada masyarakat? Menurut saya pribadi, untuk saat ini penegakan hukum di Indonesia sudah cukup menimbulkan rasa aman kepada masyarakat sekitar, karena para pelanggar peraturan akan dihukum dengan hukuman yang sepadan, dan bahkan pelanggar hanya dikenakan sanksi yang ringan bagi pelanggar yang eksistensi masalahnya cukup ringan. Terima kasih. Berkaitan dengan pemaparan sebelumnya mengenai eksistensi Pancasila di era milenial adalah salah satu permasalahan tentunya yang dihadapi bangsa Indonesia. Dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya asing yang masuk di negara kita. Akibatnya, banyak generasi muda yang melupakan budayanya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibandingkan budayanya sendiri atau budaya kita tentunya. Sejak dahulu dan sekarang ini, serta masa yang akan datang, peranan pemuda atau generasi muda sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya pembangunan nasional sangat diharapkan. Melalui organisasi dan jaringan yang luas, pemuda dan generasi muda dapat memainkan perannya, tentunya peran yang lebih besar untuk mengawali jalannya pembangunan nasional. Berbagai permasalahan yang timbul akibat rasa nasionalisme dan kebangsaan yang memudar banyak terjadi belakangan ini. Banyak generasi muda atau pemuda yang mengalami disorientasi, tentunya terlihat pada suatu kepentingan yang hanya mementingkan diri pribadi atau sekelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat sebagai alasan dalam kegiatannya. Kembali lagi kepada topik utama kita mengenai eksistensi Pancasila di era milenial. Di era global ini banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk di negara kita dan kita pun juga tidak akan bisa menolak dari masuknya budaya-budaya dari negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bisa menyaring, memfilter budaya-budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Kita sebagai masyarakat yang cinta akan bangsa Indonesia harus bisa dan bersikap dengan tegas menolak budaya yang bisa merusak tata nilai budaya nasional kita. Tentunya Pancasila dijadikan acuan para generasi muda dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata yang sesuai dengan norma Pancasila itu sendiri. Seringkali kita mendengar demonstrasi-demonstrasi anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa mengatasnamakan perjuangan atas nama rakyat yang ujung-ujungnya merusak fasilitas-fasilitas pemerintah, membakar mobil, dan lain-lainnya. Juga terjadinya kerusakan pertandingan sepak bola mungkin yang dilakukan oleh supporter-supporter masing-masing kesebelasan tersebut yang merasa tidak puas akan kekalahan timnya seperti yang baru-baru ini terjadi, teman-teman. Melihat dari kasus-kasus yang telah saya paparkan tadi, sebenarnya ada satu permasalahan pokok
yang perlu digarisbawahi. Permasalahan tersebut yang memicu sebuah kejadian itu terjadi terletak pada pembelaan apa yang dicintai. Kenapa seperti itu? Mahasiswa berdemonstrasi karena ingin mengubah tatanan yang salah atau ketidaksetujuannya akan suatu kebijakan yang telah dikemukakan oleh pemerintah, di mana dinilai tidak sesuai dengan rakyat, keadilan, dan lain-lain. Mahasiswa ingin membela rakyat karena cinta pada bangsanya sendiri, sedangkan para supporter olahraga rusuh dengan alasan ketidakadilannya terhadap wasit dan sebagainya. Seandainya rasa cinta tersebut diungkapkan secara benar, maka tidak akan terjadi kerusuhan-kerusuhan yang justru membuat keresahan bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan eksistensi Pancasila di era milenial ini adalah bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti pemerintah atau kepada orang yang memiliki peran penting dalam suatu organisasi ini membuat dampak yang besar jika mereka melakukan kelalaian ataupun menyelewengkan jabatan yang dia punya. Dampak ini begitu besar bagi para generasi muda tentunya yang nantinya akan berakibat fatal menjurus ke arah perpecahan.